Okay, let's go. Okay, let's go. Naikkan harga setiap tempoh singkat ataupun tanah tempoh panjang. Itu memang kita tak boleh elakkan lah. Yang ketiga, bil elektrik semua benda tu, kita pun ada masing-masing ada komitmen sendiri untuk nak bayar utility dan sebagainya. Kalau nak belanja makanan dekat luar RM10 sehari, aku rasa memang tak cukup sangat. KL ni nampak mewah gila, tapi realitinya ramai yang hidup kais pagi makan pagi. Kat tengah-tengah bandar besar macam ni, kenapa masih ramai struggle nak survive? Okay, let's talk facts. Kadar pengangguran di Malaysia sekarang 3.2%. Bunyi macam rendah kan? Tapi still ada 546,700 orang menganggur. Dan mostly yang terkesan anak muda dan B40. Gaji purata B40 RM3,440 sebulan. KL pula kos sara hidup dekat RM5,000 sebulan. Belum kira rumah sewa, transport, makanan. Kalau gaji tak cukup, apa pilihan? Makan Maggi tiap-tiap hari. Cari kerja part time selepas kerja full time. Memang letih bro. Sekarang ni 4. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita tidak lupa juga mengucapkan salam Yeye what's up Sonsang pada Pakcik Makcik Maledes. Kita akan mereaksi video dari Kabar Republika itu ya. Ini fenomena orang Maledes juga ikut-ikutan meniru orang Singapura belanja ke Batam. Ya, ini sesuai dengan pembukaan tadi. Kalau kita lihat banyak di sosial media, orang Maledes berbangga dengan ringgit naik, ringgit berjaya, rupiahmu, apa katanya, duit kamu murah, atau nilai rupiahmu terendah nomor 2, macam-macam mereka ngomong. Itu sebenarnya hanya ayat penyedap hati alias luapan kebencian saja menurut saya. Ya, kenyataannya kita lihat tadi sudah beberapa orang Malaysia yang betul-betul ngerti ekonomi. Mereka mengakui dengan jujur betapa susahnya mereka. Beberapa poin yang saya ambil di sini. Pertama, Maledes ini rupanya pembangunan juga nggak merata di mereka. Ya, KL, Petaling Jaya, katanya itu aja yang bagus-bagus. Ya, nggak merata juga. Jadi wajar kalau di Sabah mereka banyak yang mau protes, yang mau merdeka. Di Sabah juga ada jalan yang rusak. Ada yang listriknya mati-mati itu ada, kampung-kampung Sabah Sarawak itu. Ya, ini yang kita bahas fenomena rakyat Malaysia memilih belanja ke Batam mengikuti Singapura karena itu tadi, karena ringgit mereka naik diikuti dengan harga barang. Itu kalau ada yang ngomong-ngomong enggak, itu bohong sekali, itu udah hukum alamnya. Contoh aja Singapura. Singapura itu negaranya jauh lebih mapan, advance, yang betul-betul maju lah. Kalau Maledes ngaku-ngaku aja negara maju. Rencana tahun 2025 udah lewat kan, nggak tercapai. Masih negara berkembang lah. Ya itu, fenomena kenapa? Karena lebih murah, lebih masuk akal. Itu tadi keterangannya jelas kan. Gaji itu udah nggak cukup lagi untuk biaya hidup. Ya percuma juga kata abang tadi gaji 4.000 ringgit kalau biaya hidup 5.000 katanya. Rupanya rata-rata gaji orang ini antara 1.500 ke 2.000 juga ringgit. Ya, itu nanti sisa videonya saya taruh setelah ini. Ada yang ngomong terpaksa pindah jualan dari jualan pisang goreng
mau ke nasi lemak katanya pindah ya karena minyak mahal. Ya sama juga menurut saya pindah ke nasi lemak, santannya juga mahal di sana. Ada yang kasih tahu kemarin 1 kilonya 20 ringgit. Ya, 160.000 ya. Kalau dirupiahkan. Ini akibatnya ringgit naik itu. Dan angka pengangguran mereka juga besar di Maldives ini. Terutama di kalangan muda dan banyak hal lagi karena mereka ini tidak mau kerja keras. Yang 3D itu orang Maldives ini terutama tipe M ini ya. Dirty, dangerous, difficult. Ini yang kotor, berbahaya dan sukar ya. Dirty, dangerous, difficult. Ini orang Malaysia ini nggak mau yang kerja begitu, makanya mereka sibuk mengimport tenaga kerja asing untuk melakukan itu, terutama dari Bangla lah sekarang ya, Bangladesh. Itu bedanya dengan Indonesia. Saya lihat Pak Ade Sambal kemarin membahas itu, Indonesia malah mengekspor ke Bangladesh. Itu bedanya dua negara ini. Nanti kita bahas itu ya, khususlah bedanya Indonesia mengekspor bus Indonesia itu laku laris manis di Bangladesh karena disesuaikan dengan kondisi infrastruktur di sana, jalan-jalan di sana. Dan bus-bus Indonesia itu luar biasa loh. Saya melihat sekali mewah dari buatan bus Indonesia itu, bukan saya mau apa ya, sugarcoat, bahasa Inggrisnya sugarcoat, mau bermanis-manis kata. Bus buatan Indonesia saya lihat kemarin mewah sekali, mewah dari bus di sini di Jepang juga, dari bus-bus di Eropa. Nanti saya bikin khusus lah itu di channel ya. Ini jelas sekali ringgit naik itu justru barang-barang naik. Yang kelas menengah ke bawah tersiksa. Samalah dengan di Singapura ya. Dan ternyata trennya sekarang orang-orang pakcik-makcik Maldives, terutama yang di Johor Bahru, udah memilih Batam untuk belanja kebutuhan sehari-hari karena lebih masuk akal dan bisa memenuhi kehidupan mereka. Karena gaji mereka itu udah nggak cukup lagi. Ya percuma juga saya ngomong, ringgit tinggi kalau gajimu sementara nggak mencukupi ya. Sementara kamu semua mengimport barang-barangmu. Itu bedanya dengan Indonesia. Indonesia udah swasembada pangan, beras. Jadi nggak mengimport lagi. Mudah-mudahan dukung Indonesia apa swasembada kedelai. Apalagi ya yang kita import-import dari luar itu didukunglah. Kalau pangannya kuat, energi kuat, negara itu susah bangkrutnya. Kalau perlu kita lemahkan nilai rupiah itu lebih lemah lagi. Biar kita ekspor lebih banyak barang-barang ekspor kita bisa lebih murah dijual di luaran. Nah inilah fakta yang membantah kesombongan pakcik Maldives yang suka dilihat di sosial media. Mereka menghina, sekarang 100 ringgit kita tuh udah 4 juta mereka. Mereka nggak tahu, ini orang-orang yang nggak ngerti ekonomi. Tapi setelah barang-barang naik, setelah gaji mereka nggak cukup untuk bayar kehidupan mereka, barulah mereka sadar akibatnya. Itu ada yang komen di video saya kemarin, gaji dia 1.000 ringgit. Ya, nanti saya bikin video khusus. 1.000 ringgit itu 4 juta. Sementara di UMR Indonesia itu di Jabodetabek aja udah lebih dari itu. Dan nanti saya bikin beberapa daerah Indonesia itu gajinya gaji buruh, sopir, pemanen sawit itu 8 jutaan. Kemarin saya udah bikin itu ya di kampung kayak saya. Sifatnya pemanen sawit ini, pekerja sawit ini harus freelance yang gaji sampai 8-9 juta ke atas itu. Berkelompok freelance. Jangan kalau kerja di perkebunan mungkin nggak sampai ya. Ini.
Percuma juga. Dia ngomong gajinya RM1.000, 4 juta berarti. Biaya hidup dia 700-an lebih katanya. RM700. Tinggallah 300. 3 kali 4. 12. 1.200.000 itulah yang bisa dia kirim katanya. Untuk anak istri kan parah juga. Yang dipertaruhkan nyawa, harga diri, bisa-bisa kapan saja nggak dibayar, bisa-bisa itu pun uang itu bisa-bisa dirampok di sana. Ya, tadi ini pernyataan orang-orang Malaysia yang jujur, baik dari TPM, yang Melayu, yang Chinese-nya, ini yang tahu ekonomi, mereka ini jujur. Itulah keadaan Malaysia itu yang sebenarnya. Kalau yang bla-bla keluar-keluar di sosial media itu cuman ada penyedap ayat penyedap hati, atau karena ringgit naik itu kesempatan mereka untuk mengejek Indonesia, padahal mereka nggak tahu risikonya. Indonesia itu rupiah melemah itu justru banyak yang mendapat untung. Paling orang-orang eksportir yang pakai dolar yang terkena. Kalau rakyatnya rata-rata yang petani itu malah untung. Ya, untuk sisa video berikutnya, perhatikan ini. Sisa-sisanya, kemudian silakan komen. Jadi nggak heran 1 dari 3 orang Maledes ini udah ada gangguan jiwa sekarang. Ya, lihat video berikutnya. Makan senter, turis-turis dari Singapura yang liburan ke Batam ramai padat. Turis Singapura yang liburan ke Batam. Tingginya biaya hidup di Malaysia membuat harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Dari bahan makanan, sewa rumah, hingga biaya transportasi, semuanya naik dan kian membebani rakyat. Masyarakat pun dihadapkan pada kondisi sulit, dipaksa memutar otak agar seluruh kebutuhan hidup tetap bisa tercover dengan pendapatan yang terbatas. Beberapa bulan lalu, tekanan ini sempat memicu unjuk rasa besar-besaran, menuntut Perdana Menteri Malaysia mundur karena dianggap gagal mengendalikan lonjakan biaya hidup yang mencekik. Namun hingga hari ini, masalah living cost di Malaysia nyatanya masih belum teratasi. Beban ekonomi tetap tinggi, sementara solusi konkret tak kunjung dirasakan rakyat. Bahkan kini muncul fenomena baru, sebagian rakyat Malaysia mulai meniru apa yang terjadi di Singapura, memilih membelanjakan uang mereka untuk kebutuhan pokok sehari-hari di Batam, Indonesia, karena dinilai jauh lebih murah dibanding berbelanja di negaranya sendiri. Selangor ni mahal, korang betul. Data terbaru dosa membuktikan Selangor mencatatkan 90 mata indeks untuk kos hidup yang wajar. Hampir sama dengan KL yang dijadikan baseline 100 mata. Pulau Pinang pun tak jauh beza, 84.2 mata. Tapi Kelantan cuma 53.7 mata saja. Maksudnya, kalau engkau belanja RM1,000 sebulan di Kuala Lumpur, di Kelantan tu cukup RM537 je untuk standard hidup yang sama. So sekarang soalan yang penting adalah kenapa jurang ini wujud? Sebab ekonomi aktiviti tertumpu di bandar-bandar besar. Di KL, Selangor, Pening. Ini adalah hub untuk pekerjaan, infrastruktur dan peluang. Naturally demand tinggi ni push harga untuk naik. Tapi negeri-negeri macam Kelantan, Kedah, Perlis, indeks rendah ni bukan sebab murah lah, tapi sebab kurangnya peluang ekonomi. Data Dozem ni sebenarnya highlight disparity yang kita kena ketengahkan. Yang menariknya adalah Petaling Jaya menjadi salah satunya daerah yang exceed KL dengan 103.3 mata indeks. Meaning to say, hidup dekat Petaling Jaya ni lagi mahal dari KL sendiri. Compare dengan Pantu Sarawak yang cuma hanya 27.8 mata. Kurang dari sepertiga Petaling Jaya. Ini bukan sekadar cost of living issue. Ini adalah structural imbalance dalam pembangunan negara. Dan ini bukan untuk komplain semata-mata. Ia adalah roadmap polisi yang lebih adil, sama ada through decentralization jobs, improve infrastruktur luar bandar, ataupun wage adjustment based on location. Sebab Malaysia tak boleh maju kalau hanya KL, Selangor, Pening yang maju. Sementara negeri-negeri lain tertinggal. RM100 untuk orang tua tinggal berdua boleh belanja sebulan. 確定申告